kali bersepakat. Pertama soal jalan tambang, sudah itu bersepakat bahwa ini adalah bagian dari kita semua menuntaskan, menyelesaikan seluruh tatanan bagaimana antara pemilik izin tambang dan pengangkutan ini betul-betul terkontrol. Dulu semua berkeinginan untuk supaya tatanan SKAB itu betul-betul transparan, dilakukan dengan benar, sama-sama menjalankan fungsinya. Waktu itu juga ada permintaan untuk teman-teman pemilik izin tambang melakukan atau memohon kepada pemerintah, kepada Pak Kapolres, Pak Kajari untuk menindak teman-teman yang ilegal. Dengan semua daya upaya itu, langkah-langkah itu, mungkin ada hal yang masih ada persoalan, ya, tetapi langkah-langkah itu sudah bisa terus kita lakukan. Dulu juga kita telah berkeputusan bersama untuk mengusulkan kepada pemerintah adanya stopper terpadu. Dan waktu itu bersepakat pemilik izin tambang untuk mereview ulang dari MOU yang dilakukan para pemilik izin tambang dengan pihak yang mengelola stockpile, sehingga keputusan untuk membuat stockpile terpadu itu ditindaklanjuti. Pemerintah menunjuk dua pihak, pertama BUMD, PD Semeru, dan BPRD untuk mencarikan solusi sehingga tanah yang miliknya PT PM itu bisa dikelola oleh BUMD dan BPRD. Kita rapat beberapa kali, pertemuan beberapa kali, bersepaham dan bersepakat soal itu, sehingga kemarin pemilik izin tambang sudah terfasilitasi untuk mendapatkan lokasi stockpile yang ada di stockpile terpadu. Apakah masih ada problem? Iya, masih ada. Misalnya berkaitan dengan pengangkutan. Saya kira teman-teman sudah banyak yang mengerti beberapa waktu yang lalu. Komitmen saya kepada masyarakat di Gondoruso, Kalibendo, Bades. Waktu itu jalannya nggak karu-karuan, rusak, sudah ada yang nanam pisang di tengah, protesnya nggak karu-karuan. Oke, pemerintah daerah berinisiasi untuk supaya mendapatkan anggaran tambahan. Dapatlah anggaran tambahan melalui program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Kita diberikan pinjaman yang langsung diambilkan dari APBN. Dapatlah uang itu pada kita mengajukan 200 miliar, dapatnya sekitar 160 miliar, dan salah satunya untuk membangun jalan mulai Gondoruso, Kalibendo, Bades, Pasirian. Sudah baguslah jalan itu sebagai komitmen kami pemerintah daerah kepada masyarakat yang waktu itu masyarakat protes. Kemarin ada keadaan yang menurut saya tidak pada kesepahaman awal waktu itu, sehingga truk pasir melewati jalan Gondoruso, Kalibendo, Bades. Apa yang terjadi? Tidak sampai 4 bulan jalan itu sudah mulai kelihatan rusak. Oke, betul, keputusan kita dulu awal sudah betul, harus ada jalan tambang. Kemudian ada surat tugas. Dulu dikelola oleh APRI, begitu dikelola oleh APRI, protes. Sebagian besar pemilik izin tambang yang bahasa yang pas tidak cocok dengan tidak sejalan. Selain bahasa yang itu, selain yang lebih enak bahasanya. Tidak sepaham. Ya sudah, pokoknya ya, tidak sehati dengan Pak Ketua APRI, Pak Sofianto. Sudah, akhirnya itu kita musyawarah lagi, kita bersepakat lagi, dan waktu itu bersepakatnya dikelola langsung oleh Paguyuban Armada. Prinsip ini yang terus kita akan komunikasikan, harus sampai selesai, harus sampai tuntas. Bahwa ini ada Pak Inspektur Tambang, ada
Dinas ESDM dari Provinsi Jawa Timur bahwa kewajiban untuk membangun jalan tambang adalah pemilik izin tambang. Aturannya jelas, termaktub, tertulis di undang-undang. Kewajiban untuk membangun jalan tambang. Oke. Nanti ini yang harus terus diputuskan dan dikuatkan. Bagaimana langkah supaya penataan ini bersama-sama kita punya pikiran yang sama. Yang berikutnya soal stopel terpadu. Saya kemarin buat sampling sama Pak Kajari, sama Pak Kasat Reskrim, sama Pak Kasih Intel dari Kodim. Dua saja yang saya cek. Pertama, nggak ada izinnya, tidak ada kerjasama dengan pemilik izin tambang. Ada satu kerjasama dengan pemilik izin tambang, tapi izin tambangnya sudah dicabut, sudah tidak ada, sudah habis. Saya menemukan satu bendel SKAB pemilik izin tambang. Itu baru dua. Dari yang kami terima di Dinas ESDM, yang punya izin stokpel itu hanya 3. Yang lain tidak punya izin stokpel secara khusus. Bisa jadi punya MOU kerjasama dengan pemilik izin tambang, tapi secara khusus punya stokpel tidak ada. Nah, kalau ini kemudian dievaluasi semuanya, ya berapa puluh stokpel yang akan terdampak. Bahkan ini kasus yang melanggar undang-undang, melanggar aturan. Oke. Salah satu pilihannya, dulu kita sudah bersepakat. Malam ini, siang ini kita bicarakan kembali soal stokpel terpadu. Kita semua tahu Jalan Pasirian sekarang hancurnya kayak begitu. Dan semua tahu bahwa Jalan Pasirian itu baru 5 bulan yang lalu diperbaiki, diaspal ulang. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa nggak dibuat jalan seperti yang di Sumberwulu, Candipuro itu yang dulu hancur? Ya, kita akan mengusulkan itu. Tapi berapa punya kepastian kita jalan nasional yang itu harapan kita dibangun oleh APBN bisa setebal itu 40 cm coy. Kita mau nunggu kapan bisa bangun seperti itu? Nggak ada kepastian jawaban. Masa iya nunggu erupsi 9 bulan nggak ada pembangunan bisnis? Kan tidak. Nah, Bapak Ibu semua, ayo ini ditata bareng, bersama-sama kita bangun. Saya terima kasih kepada para pemilik izin tambang yang dengan adanya stokpel terpadu itu kita mengalami kenaikan yang signifikan terkait dengan pendapatan daerah dari pajak pasir. Sebelum-sebelumnya sebulan itu dapat 400 juta, 600 juta. Bulan lalu September itu sebulan sudah 2,1 miliar. Nah, terima kasih kami kepada para pemilik izin tambang. Ternyata betul kebocoran itu ya salah satunya memang tata kelola dan sistem kita belum baik. Dari satu sudah ada hal yang baik. Kemarin ketika saya, Pak Kajari, Pak Kasat Reskrim ke stokpel, antara tumpukan pasir dengan stok SKAB nggak cocok. Tumpukan pasirnya sebegitu banyaknya, dia hanya punya SKAB cuma 7, nggak cocok, belas bisa cocok. Nah, pertanyaannya berarti ya bisa jadi ngambil dari pasir ilegal. Begitu ngambil dari pasir ilegal, siapa yang dirugikan? Semua pemilik izin tambang dirugikan, kita pemerintah daerah juga dirugikan.
kita dulu juga sudah bersepakat dan bersepaham, para pemilik izin tambang berkenan menerima para penambang manual menjadi bagian dari satu kawasan area penambang. Kan sudah bersepakat dulu kita soal itu. Nah, oke, ada hal-hal yang nanti bisa disarankan. Oke, kita akan kami terima dengan beberapa pertimbangan yang nanti menjadi bagian dari kebersamaan yang harus terus kita lakukan. Berlanjut ke beberapa perencanaan yang akan kita lakukan. Saya berkeinginan sekali lagi, pertama jalan tambang, yang kedua stockpile. Stockpile ini tidak sekedar soal kebijakan pemerintah daerah, tidak. Tapi ini atas kesepahaman dan kita berbincang yang lama antara pemerintah daerah dengan pemilik izin tambang. Saya kira itu poin-poinnya. Sebagai prolog, saya persilakan teman-teman dari perwakilan pemilik izin tambang satu persatu. Saya ingin mendapatkan beberapa feedback atau beberapa catatan dari pemilik izin tambang maupun armada maupun pengangkut armada pasir. Nanti saya Pak Kapolres, Pak Kajari dan Pak Dandim nanti juga akan dijelaskan oleh dari Dinas ESDM termasuk Inspektur Tambang untuk supaya hal-hal yang ada di lapangan yang terjadi bisa kita tindak lanjuti dengan mekanisme aturan yang benar dan tentu dengan kesepahaman bersama. Saya kira itu. Saya persilakan dari para pemilik izin tambang untuk memulai. Maaf, saya Alka. Kalau tidak kerjasama dengan saya ngambil di saya tolak. Karena banyak Pak, Stovel kerjasama sama IUOPA gitu. Ternyata ngambilnya bukan di B, di ilegal. Iya, di mana-mana itu. Sehingga saya mohon maaf Pak Parman, saya itu bingung kalau pasir saya maaf Pak, Torik di Baku itu 420. Saya eman Pak, pasir Lumajang ini bagus sekali. Dijual murah-murah itu kasihan. Sekasihan bupatinya juga. Waduh, duwe Mas Ireng ternyata didol murah. Sudah nanti bicaranya nanti yang soal. Iya, yang itu. Ya, jadi itu Pak. Itu yang harus juga Pak Bupati juga bisa nanti mengumpulkan teman-temannya, teman-teman penambang untuk harga. Kemudian setelah itu kan sudah Pak ya, stovel terpadu ini Mas ya, stovel terpadu. Saya mohon kapan stovel terpadu itu dimulai? Dan yang kedua, kami mau memberikan pasir saya ke situ dengan syarat seluruh stovel yang tidak ada izinnya semua itu ditarik kepada di sana di stovel terpadu. Dan Purnomo yang di dalam itu harus semuanya ke stovel terpadu. Purnomo itu depannya dia? Iya, semuanya harus di situ. Siapkan lahan lagi, semuanya jualan di situ. Izinnya ada itu Purnomo itu? Ada Pak, tidak apa ada. Pamda Balinya ada? Ada, duit terpakai Pak. Saya kemarin ke Kementerian Perhubungan, tidak ada satupun yang ada izin. Ya, nah itu aja ditindak aja. Nah, kemudian kepada pemerintah daerah saya mohon Pak Jaksa, Pak Kajari, tolong, karena sekarang Pak kami ini jual pasir, bukan jual SKAB. Karena banyak sekarang itu nggak jual pasir, jual SKAB. Kalau sudah ada kesepakatan, pemilik izin tambang itu kan yang punya hak stockpile, karena sekaligus punya izin tambang dan izin stockpile. Semua bersepaham bahwa ada banyak nilai positif dan keuntungan yang sama-sama bisa diperoleh dengan adanya stockpile terpadu, baik pemilik izin tambang maupun pemerintah. Wes kan? Itu soal itu. Nah, sekarang ayo mulai menempati stockpile terpadu. Caranya bagaimana? Ya, ini yang akan kita bahas. Oke, caranya
Kan masih ada stokpel yang ada nih. Begitu kita tindak, kita kesana, kita tanya, wah saya punya MOU dengan Alka. Nah ini ditunjukkan. Begitu punya MOU dengan Alka, ya sudah, berarti dia MOU dengan Alka dan tidak bisa pindah ke stokpel terpadu karena dia sudah punya MOU di situ. Jadi stokpel terpadu akan semakin tidak jalan, kan begitu? Nah, supaya jalan, ya tadi itu usulannya, semuanya merevisi MOU-nya. Nah, saya ngomong siap nih, Rob. Semua. Oke ya. Kalau untuk merevisi, jadi langkah pertama kita setuju. Begitu masuk stokpel terpadu sudah punya izin Amdal Halim. Nah, Pak Barul sudah. Angkut jual ini sekarang sudah proses di SDM, dalam waktu dekat ini turun. Jalan ini selesai. Izin clear, pemilik izin tambang begitu masuk sini punya izin stokpel clear, Amdal Halim sudah masuk di bagian stokpel terpadu. Angkut jualnya sudah masuk menjadi bagian di stokpel terpadu, kan masih enak, clear semua punya izin. Begitu ini clear punya izin, maka artinya semua stokpel di luar stokpel terpadu ilegal dan bisa ditindak pidana. Itu maksud saya. Wes, golek cara ngono ya Pak, ayo. Saya yang bisa mengusulkan. Siapa yang bisa kamu menyampaikan lagi? Ya, boleh. Ya, boleh. Saya kira dengan perizinan yang ada dan jatah coupling yang ada, asalkan itu dibagi satu-satu itu cukup Pak. Nah, tapi kalau memang ada satu izin ngambil dua atau ada CO itu tidak cukup. Tapi kalau satu izin, satu coupling itu cukup. Karena memang kawasan Pronojiwo dikurangi dengan berapa penambang izin, terus daerah Pasru. Jadi potensi yang memegang stokpel itu kan Candipuro, Pasirian dan Tempe. Ya. Pasru sedikit Mas. Ya. Tapi boleh misalnya, maksudnya potensi yang diprioritaskan itu. Nah, artinya kalau Pasru tidak mungkin ada stopel di selatan karena Pasru paling hendak stopelnya ke utara. Gitu. Itu satu. Yang apakah jatah stopel itu? Yang nomor dua, apakah muat terkecil? Saya kira muat. Pasru pada Pasru. Ada, sudah nyewa Pak. Sudah di Sumber Suko. Sudah. Oke, benar. Jadi tidak ada perizinan di stokpel yang lain. Ada. Oke, ya dilanjutkan. Terus untuk muat truk kecil, kalau yang sekarang yang banyak rusak itu truk selatan yang terutama sekarang daerah Condro itu Pak. Ya. Itu mungkin karena muatan bukan muatan truk, tapi muatan tronton. Ya. Nah, misal kata boleh tidak pemerintah itu tronton dibatasi untuk saat ini sampai Sumber Suko saja. Nah, mungkin dengan adanya itu stopel-stopel yang lain pindah secara otomatis Pak. Karena kerusakan kan kalau beban truk misal kata bronjong pun itu paling rendah cuma 9 kubik misal kata full, tapi kalau tronton satu tronton aja sudah 25 kubik. Jadi kemungkinan beban berat yang merusak jalan itu ya itu. Nah, jadi kalau diusulkan kalau boleh bagaimana tronton dibatasi sampai wilayah Sumber Suko sehingga kecamatan Tempeh dan sampai Candipuro itu lebih baik nantinya jalannya juga lebih kuat ya, itu mungkin. Terus saya juga menginginkan yang termasuk tadi kata Bang Jamal adanya transparansi tentang pelaporan SKAB. Kenapa? Karena memang banyak tambang yang tidak aktif, tambang yang tidak berpotensi, tapi SKAB-nya malah banyak. Ya, itu banyak beredar. Salah satunya tambang Putra Kartini yang saat ini masih belum berjalan. Itu banyak mereka itu nambang, nggak tahu SKAB-nya dapat dari mana itu. BPRD Putra Kartini. Putra Kartini miliknya Pak. Saya Pak, saya sipil Putra Kartini di tambang saya sampai saat ini kan tidak ada kerja, tidak ada kegiatan penambangan. Tapi di situ banyak para supir truk ngambil di area situ. Lah, saya herannya SKAB mereka itu dapat dari mana? Gitu. Bukan SKAB Putra Kartini. Bukan. Jadi kalau Putra Kartini sejak dapat surat, alhamdulillah sejak itu pula SKAB saya kembalikan Pak, sama BPR. Dan insya Allah Putra Kartini sampai saat ini paling taat sama pemerintah.
Sampai saya berpikir mungkin gara-gara Putra Kartini ini taat sampai dicabut gitu Pak. Sampai saya dapat piagam juga loh dari Pak Bupati. Iya, dapat saya. Mungkin itu jadi ada transparan dari pihak BPLT sehingga kami HPBI akan siap untuk membantu istilahnya mana tambang yang tidak potensi tapi SKB beredar karena itu merugikan penambang-penambang yang lainnya. Jadi kita siap untuk membantu berada di area pemeriksaan ya. Kita siap sama teman-teman HPBI yang lainnya. Mungkin itu saat ini Pak. Oke. Tadi soal langkah-langkah pengoperasionalan stokpel kan sudah bersepakat ya. Nanti tinggal ketua HPBI untuk mengkonsolidir semua pemilih izin tambang supaya semua buat surat kepada pihak-pihak yang bekerja sama dalam pengelolaan stokpel, ya direvisi dicabut. Semua penambang buat surat itu ya. Nanti akan kita sampaikan tenggang waktunya kapan kita akan melakukan penindakan sekaligus mulai pengoperasionalan stokpel. Kira-kira dalam waktu 1 minggu ini stokpel sudah harus operasional, termasuk Dishub Polantas. Nanti saya minta juga kajian soal kemungkinan tronton dibatasi tidak sampai Sumber Suko, tidak sampai lebih dari Sumber Suko. Saya minta ke teman-teman pengangkut truk pasir yang soal stokpel Sumber Suko, ya gini loh, truk pasir itu yang menjadi perputaran SKAB yang kemana-mana ini. Itu salah satunya truk pasir. Truk pasir itu salah satu menjadi truk pasir ini salah satu yang menjadi penyebab ngambilnya di pertambangan ilegal. Siapa yang ngambil? Ya truk pasir. Kemana dijual? Ya ke stokpel. Ke stokpel mana? Ke stokpel yang mau ngebeli pasir ilegal. Kan begitu. Pemilik izin tambangnya nggak ngerti. Tapi bahwa ini yang harus dipahami juga, yang merusak harga itu kan ya truk juga. Oh iya, enggak. Begitu gini, begitu ngambil tadi yang disampaikan Pak Parman, sedotan, ya kan? Begitu ngambil di sedotan, harganya kan murah, harganya murah. Siapa yang ngambil? Truk pasir. Diberikan ke siapa truk pasir ini? Ke stokpel. Sepakat. Ke stokpel mana? Ke stokpel yang mau menerima ilegal. Harga yang sangat murah. Kan harga yang sangat murah. Iya, sama. Ya. Artinya begini Pak Bupati. Kalau begitu, makanya begini. Kalau ini nanti dilakukan penertiban semuanya, pasti harga akan naik. Nah, itu yang monggo. Yang penting tadi pasti harga akan naik. Tidak apa-apa sopir cari selisih. Tapi jangan sampai merusak harga yang tadi disampaikan Pak Parman sedotan itu. Berikutnya akan saya sampaikan beberapa hal lagi terkait dengan persiapan untuk stokpel terpadu. Nanti malam saya akan kumpul dengan teman-teman pelaksana teknis yang nanti akan menindaklanjuti dari rapat siang hari ini. Dalam waktu 1 minggu ini kita akan sosialisasi kepada pemilik stokpel untuk mengkosongkan stokpelnya. Minggu depan kita semua bersepakat, termasuk pemilik izin tambang, untuk masuk ke stokpel terpadu. Siapapun yang mengoperasionalkan stokpel tanpa izin, kita tindak. Kita lakukan sosialisasi. Mulai hari ini nanti kita pastikan kapan waktunya. Pak Bupati sudah pernah memberikan kepada saya satu skema tentang jalan tambang yang sudah beliau sampaikan bahkan ke tingkat Jakarta, mungkin sudah disampaikan, dan kemungkinan
itu adalah alternatif terbaik untuk selamanya. Ya. Tapi untuk sementara ini yang saya tahu jalan tambang adalah istilahnya tambal sulam, jalan yang tiba-tiba timbul dan bisa hilang kapan saja, karena posisinya mungkin ada di dalam aliran atau di pinggir sekali aliran sungai tanpa mengganggu lahan yang mungkin saja dimiliki oleh negara ataupun dimiliki oleh warga masyarakat. Nah, Pak Bupati sudah punya konsep dibuat permanen dari wilayah izin tambang ke pinggirnya, ya. Jadi saran saya, monggo mungkin konsepnya Pak Bupati ini harus segera dieksekusi. Karena itu sebuah konsep yang bagus. Ya, saya sudah pernah sampaikan ke beliau, jalan tambang ini jangan dilihat cuma sekarang. Dengan harapan apa? Investasi itu memang besar biayanya, tapi forever atau selamanya, asal tidak ada yang lain lagi. Nah, gitu. Misalkan harus ada pembebasan lahan di sepanjang aliran jalur yang akan dilalui oleh tambang ini. Jadi tidak mengganggu jalan desa, jalan masyarakat, jalan kabupaten, apalagi saat ini di sana ada jalan provinsi ataupun jalan nasional. Lahan siapa yang nyiapkan? Investor siapa? Baru nanti hitungannya jelas. Setiap truk yang lewat dibuatkan perbuk, bayarnya berapa? Kayak tol itu loh. Ya. Belum lagi di antara sepanjang jalan katakanlah 9 kilo ada 2 rest area yang bercampur-campur, jadi wisata tambang. Ya, wisata tambang. Lagi saya kira mau, kalau nggak gitu ya nggak bisa beres. Akan terus eker-ekeran terus karena waduh duit besar banyak ketarik di sana itu. Ya, tapi sementara ini pasti pemerintah daerah belum bisa karena tidak ada anggaran untuk itu. Yakin ya. Untuk jalan tambang harus cari investor. Kalau udah ada investor, pemerintah daerah yang siul-siul, jalan jadi, nggak ngurus. Sekian tahun investasinya kembali, baru nanti itu jadi milik daerah. Itu konsep yang harus segera dieksekusi. Tapi sementara ini, monggo dilempuk yang baik, karena panjenengan ini semua pekerjaannya di ranah tambang. Ya, kemudian pesan saya tadi, sebenarnya ya sudah, habis ini tangkapi lagi aja. Ya. Kita tangkapi lagi aja, paling ya demo. Ya kalau udah ditangkap nanti demo, gitu aja. Ya. Nah kemudian yang berikutnya malah stockpile, saya juga dulu Pak Bupati stockpile ini konsepnya. Saya sudah diskusi dengan beliau, nanti dari Inspektorat Tambang mungkin harus memberikan kajian juga. Kami ingin tuh jalan itu nggak rusak. Gimana caranya contoh satu cuma sampai di Sumber Suko. Saya setuju saja karena ini. Kalau misalkan bisa dikanalisasi di sana di Sumber Suko, maka yakin jalan di atas adalah untuk dari mulut tambang atau areal tambang ke stockpile terpadu. Tapi saya sudah sampaikan ke beliau, apakah semua 50 pemilik izin tambang ini memiliki lokasi di stockpile terpadu? Apakah muat? Nah kemudian yang berikutnya, apakah muat truknya rekan-rekan yang armada pribadi ataupun paguyuban tambang milik orang per orang yang bergabung untuk mengangkut pasir itu masuk ke sana? Bagaimana dengan tronton-tronton yang mengangkut pasir keluar dari stockpile terpadu itu? Saya rasa tidak bisa sekarang, tidak bisa seminggu, harus ada kajian. Mungkin saya minta bantuan nanti kalau dari Polri bisa ke Satlantas ya, dan jajaran untuk melihat itu, karena ini akan ada amdal lalinnya nanti. Amdal lalinnya kalau menimbulkan kemacetan ya harus ada strategi, ada upaya untuk bagaimana meminimalisir kemacetan. Masuk dan keluarnya truk dari stockpile terpadu harus tidak ada komplain dari masyarakat. Jangan sampai maaf panjenengan ya, mungkin saya juga ngirim truk yang ambil pasir itu pakai truk besar dan lain. Kita cari rezeki, kita cari untung, jangan sampai merugikan orang lain. Bayangkan berapa orang yang kita hambat misalkan di jalan itu, di Paidobong kita ini ya tidak berkah ya. Dicaci maki orang aja kita nggak berkah, apalagi kalau kita seenaknya. Ya, maka dari itu stockpile ini kita semua harus dukung ya, kita semua jangan waduh Pak kita susah, ya udah nanti diatur regulasinya. Terjauh itu armada angkut dari mulut tambang ke stockpile terpadu itu mahalnya berapa? Yang terdekat mahalnya berapa? Baru nanti kalau bisa diatur harga pasir Lumajang satu harga. Loh Pak yang dekat lah pakai bat ini, nah disitulah dihitung nanti. Ya,
mungkin saja kesepakatan marginnya untungnya sama semua, kelebihan daripada uang-uang yang mungkin angkutnya dekat ini lebih sedikit, tapi jualnya bisa sama harganya satu harga. Keluar dari Pasir Lumajang itu rezeki itu bisa dikeluarkan jadi CSR. Kan ada kewajiban CSR dari pemilik tambang, ya Pak itu ya. Nah, kalau misalkan bisa itu dijadikan CSR kan enak. Semua pemilik stockpile terpadu itu jadi satu aja stockpile terpadu punya CSR sekian. Atau mungkin kewajibannya dari pemilik izin tambang nggak tahu saya. Nggak bisa direlokasi, mungkin untuk berbagi di sana, ya. Berbagi dalam artian ayo perbaikan apa, mungkin bikin kedepannya mungkin jelek ngomong, ya. Ayo para pemilik izin tambang ini beda rumah, kan bisa saja. Ya berkahnya biar yang lain. Untung pasti panjenengan akan diatur. Agar tidak apa, agar tidak harga hasil beli di Lumajang ini sangat murah. Kalau panjenengan ke Surabaya ini harganya sekian, mereka kalau pas lagi itu bisa tinggi harganya. Kok bisa? Kenapa nggak kita gitu? Kenapa nggak Lumajang saja yang mengeksekusi harga itu? Biar kartel-kartel yang di luar sana tidak main, kan belum lagi dicampur, dibilang Pasir Lumajang, padahal dicampur. Pasir Lumajang harganya tinggi. Yang masuk matching plan itu masih Lumajang, paling dicari, ya. Itu jadi tujuannya mengatur stok terpadu itu untuk estetika satu, memudahkan pengawasan iya. Nanti yang beroperasi di mulut tambang ke stok terpadu kalau bisa hanya truk dari warga Lumajang. Lupa truk yang kecil-kecil ya suruh tukuan stockpile terpadu. Jadi tidak ada yang warga kita tak sejahtera jadinya nanti. Dari mulut tambang ke stok terpadu semua putra-putra Lumajang. Ya. Jadi yang lain bukan tidak diakomodir, silakan di stockpile. Tinggal diatur regulasi seperti itu, insya Allah pasti ada tertib. Memang ketertiban, keteraturan itu harus dipaksakan dalam melaksanakannya. Tapi saya yakin bisa dengan cara perlahan dengan kajian-kajian seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan untuk mengkaji dulu stockpile. Ya. Itu ya, tentang stockpile, jalan tambang sudah. Nanti tinggal saya pasti akan membuat suatu kajian tentang banyaknya izin yang dicabut. Izin dicabut ini memang harus panjenengan sendiri yang urus, ya, karena izin dicabut ini memunculkan potensi permasalahan baru. Bahkan sebelum izin dicabut, panjenengan pasti sudah cetak SKB. Khawatirnya nanti ada yang nakal, ya saya tidak menuduh khawatirnya ada yang nakal SKB-nya daripada nggak pakai jual laris. Padahal begitu tahu itu dicabut, salah berarti. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan yang muncul, ada SKB yang wiyuknya nggak ada pasirnya, tapi kok bisa beredar dan alasan dia nggak dicabut, izinnya nggak dicabut, izinnya nggak mati, tapi wiyuknya sudah nggak ada isinya, ya nggak ada apa-apanya lah di dalam itu. Mungkin kadang-kadang lewat 10 meter lah, dikit nyari dikit. Itu yang ditangkap oleh anggota saya, itu yang banyak. Seperti itu di luar area, seperti itu. Ya, jadi mari sama-sama kalau mau tertib, mau sama-sama bagus itu memang ya, mohon maaf, pasti banyak yang tersakiti. Ya pasti banyak yang tersakiti dengan kami juga tidak asal-asalan, tapi semua aturannya kita tegakkan. Kita berupaya seperti itu agar tidak main-main. Ada pun kalau anggota saya main-main di wilayah tambang dan itu salah, pasti saya proses. Kalau dia bermain di wilayah tambang dan tidak salah, ya saya bisa lihat kesalahannya di mana, saya cari untuk anggota saya, internal saya. Itu mungkin Pak Bupati yang mungkin saya sampaikan. Nanti kami tinggal mengikuti tentang bagaimana keputusan atau tindak lanjut daripada rencana satu jalan tambang yang kedua stok terpadu. Saya harap kalau tidak panjenengan yang membuat Lumajang ini maju, terus siapa? Ya, kalau bukan panjenengan, terus siapa? Kalau bukan panjenengan yang mendukung pemerintah, terus siapa? Apakah warga kita yang dari Mojokerto bisa Lumajang mendukung? Nah, itu yang ingin saya berikan motivasi sedikit. Ayo kita bikin Lumajang biar semakin maju ke depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.